Baik, karena sudah cukup banyak peserta yang hadir pada webinar kali ini, langsung saja saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman yang telah hadir pada webinar Cibas antara investasi cryptocurrency dan sistem ekonomi syariah. Sebelumnya, perkenalkan saya Nurina Hanum selaku Master of Ceremony pada webinar kali ini. Pada hari ini, sesuai judulnya, kita akan membahas antara investasi cryptocurrency dan sistem ekonomi syariah. Webinar ini diharapkan dapat memberikan insight untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman terkait materi yang akan disampaikan, dan semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Namun sebelum itu, ada sedikit sambutan dari Pak L. Triwijaya, selaku Executive Director of Cibas. Kepada Pak Tri, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Anum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, tentunya Bu Dr. Nur Imamah. Saya bisa manggil Bu Ima, ini senior saya di NCU Taiwan dulu. Terima kasih Bu sudah join. Rekan-rekan tadi yang sudah sempat saya sapa, Pak Dr. Hari Sutanto, Pak Dr. Beni dan kawan-kawan, rekan-rekan dari Board Director Sibas, ada Mas Dio, dan kawan-kawan tadi, terima kasih sudah join semuanya pada sore ini. Jadi ini walaupun judulnya berat gitu ya, ada kutip, tapi kita coba santai gitu ya, santai sore di minggu weekend ini. Harapannya nanti kita bisa dapat insight, belajar bareng lah gitu ya. Jadi kalau saya mengilustrasikan mungkin saya bisa memahami mungkin Bapak Ibu punya experience-nya luar biasa, saya yakin gitu ya, masing-masing kita, tapi paling nggak cobalah sore ini gelasnya kita kosongin setengah aja gitu ya, atau kosongin full gitu ya. Jadi kita bisa dapat ilmu baru mungkin nanti dari Bu Nuri Mamah. Beliau ini adalah rekan saya dulu di NCU Taiwan, doktor atau PhD di bisnis syariah, Bu, betul ya? Disertasi beliau memang jadi kepakaran beliau di bisnis syariah yang nanti mungkin akan memberikan insight kita seperti apa sih sebenarnya yang kita tahu sekarang kan BSI dengan holding company BSI-nya luar biasa gitu ya, lagi booming gitu ya. Di selain kita juga tahu bahwa lagi in gitu ya, sempat kemarin muncul Elon Musk dengan kriptonya dan sebagainya gitu kan. Nah, kita pengen tahu seperti apa sih sebenarnya, apakah ada korelasi dari keduanya sebenarnya. Ini yang kita coba pengen gali, eksplor, kita belajar bareng gitu ya. Itu adalah semangat kita sore ini. Sehingga kami mencoba dengan teman-teman Sibas, dan terima kasih dari rekan-rekan Himpunan Teknik Industri yang sudah berkenan menjadi partnership kami sore ini gitu ya. Semoga sore ini bisa webinar kali ini bisa benar-benar memberikan insight kepada kita, ilmu baru gitu ya. Nah, perlu kami sampaikan Sibas merupakan lembaga think tank independen Bapak Ibu. Jadi kami coba membuat sebuah wadah buat teman-teman yang concern di bidang bisnis analitik. Jadi semua ini background-nya luas sekali, nggak hanya di banking, ada yang dari mining, pertambangan, ada yang dari institusi pendidikan seperti kami gitu ya, dengan Bu Imama juga gitu ya, macam-macam gitu ya. Jadi kami coba membridging supaya teman-teman bisa lebih open minded dengan kebutuhan pasar ke depan seperti apa. Mungkin itu semangat kami di Sibas, sehingga salah satu topik yang sore ini kami angkat tentu juga dalam mereka bridging sehingga teman-teman bisa lebih aware, bisa memprediksi ke depan kira-kira kebutuhan market seperti apa. Mungkin itu sedikit pembukaan dari kami. Sekali lagi terima kasih Bu Dr. Nur Imamah sampun join. Jadi mungkin pertama nanti Bu Imamah dulu nggih, Mas Adi nanti selaku ini, nanti kedua pembicara kedua ada Dr. Kristi. Ini rekan lama saya dulu. Beliau alumni TI ITB gitu ya, tapi mungkin nanti menyusul katanya karena masih mengisi workshop di satunya. Mungkin itu saya kira, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf jika penyambutan kami ada yang kurang berkenan. Saya kembalikan ke Mbak Hanum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak Tri. Baik, terima kasih Pak Tri atas sambutannya. Kemudian pada webinar ini kita akan ditemani oleh moderator sekaligus pembahas kita, yaitu Pak Adri Priyo, selaku Deputi Eksekutif Director of Cibas. Baiklah, langsung saja saya serahkan kepada moderator, yaitu Pak Adi Priyo. Silakan, Pak. Terima kasih kepada Mbak Nurina, terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir gitu. Sebelum kita mulai, mungkin kita perkenalan dulu gitu. Saya Adi Priyodiwerso, saya adalah Deputi CEO di Sibas. Sekarang juga saya masih bekerja gitu ya. Saya praktisi, bekerja di salah satu BUMN di Indonesia.
Nah, untuk mempersingkat waktu juga, kita perkenalan dulu dengan pembicara kita yang pertama, yaitu Ibu Nur Imamah. Beliau saat ini mengajar ya Bu, di salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia, Universitas Brawijaya, Fakultas Ilmu Administrasi. Beliau juga kebetulan menempuh pendidikan S3 di Taiwan, sama seperti Pak Tri. Mungkin ini pembicara yang kedua nanti dengan Dr. Kristi. Dr. Kristi ini salah satu pakar cryptocurrency juga. Beliau mengajar di Podomoro University, dan selain itu beliau juga menjadi senior partner di salah satu financial institution gitu ya. Nah, mengenai topik kita pada sore hari ini gitu ya, cryptocurrency dan antara investasi cryptocurrency dan sistem ekonomi syariah. Seperti kita ketahui bahwa ekonomi syariah itu ya, kita mengetahui bahwa saat ini ada perbankan besar, Bank Syariah Indonesia, dengan gebrakan pemerintah yang membentuk suatu bank syariah besar. Tapi di sisi lain juga kemarin ada hot news juga dari salah satu pengusaha di Indonesia yang bilang bahwa ternyata ada juga bank syariah yang lebih lintah darat dari bank konvensional gitu. Makanya kita sebenarnya pengen tahu gitu praktek bisnis syariah di Indonesia ini seperti apa. Dan yang kedua tentang cryptocurrency sendiri, cryptocurrency ini ya kita sama-sama tahu bahwa nilainya berkembang gitu ya, aset digital gitu, karena pandemi juga gitu kan. Nah, sebenarnya nanti peluangnya di sisi investasi ini seperti apa nanti, itu kita pengen tahu dan kita sama-sama belajar. Dan yang paling pentingnya, yang ketiga, ada poin ketiga, karena ini adalah kita bahas investasi cryptocurrency dan ekonomi syariah juga, ini kita pengen tahu gitu, kira-kira dua item ini bisa nggak sih disinkronisasi, sehingga karena masyarakat Indonesia banyak yang muslim gitu, sehingga lebih yakin untuk berinvestasi cryptocurrency juga, atau seperti apa gitu. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Ibu Nur Imamah untuk memulai presentasinya. Terima kasih. Baik, terima kasih moderator Pak Adi Priyodwiarso ya. Salam kenal Pak Adi. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore yang terhormat, tentunya rekan, kolega, gitu ya, teman, adik mungkin ya Pak Tri ya, dari kita semenjak masuk ke Universitas Brawijaya, kemudian berlanjut sekolah begitu, sama-sama sekolah S3 di National Central University di Taiwan. Kami berada di bawah satu departemen yang sama, tapi dengan jurusan yang berbeda begitu Pak Tri, ambil IM ya Pak Tri, saya Business Administration. Ya, yang terhormat Pak Tri, mohon izin nanti saya menyampaikan materi, Bapak Ibu dan adik-adik ya, rekan-rekan semuanya, selamat sore, semoga senantiasa sehat, salam sehat dan tetap semangat. Tentunya di sini nanti saya akan menyampaikan terkait dengan kajian pada uang elektronik, karena ini fokusnya pada cryptocurrency, yang mana kita nanti akan saya beri sedikit gambaran begitu apa bedanya terkait dengan uang elektronik, e-money yang kita sering dengar, dan cryptocurrency itu sendiri, begitu ya. Dari sudut pandang ekonomi dan keuangan syariah, nanti saya akan sampaikan apa hubungannya dengan keuangan syariah dan ekonomi syariah, mengapa kita menghubungkan itu. Ya, di keduanya kita harus mengetahui terlebih dahulu itu kalau kita berbicara bisnis, ya, terlebih lagi fokus kepada bisnis syariah ya, secara lingkup yang spesifik, tapi secara lingkup yang lebih luas lagi, yang nantinya apa yang sedang kita kaji
ya, fokusnya adalah bidang bisnis, dalam hal ini adalah uang elektronik, ada yang menjalankan begitu ya. Kalau secara nyatanya adalah usaha, bisnis, perusahaan gitu ya. Nah, yang harapannya ini yang kita kaji ini bisa berkontribusi kepada perekonomian suatu negara. Ya, kita boleh melihat dari sudut pandang ekonomi itu sendiri atau ekonomi syariah. Karena mengapa? Karena kita berada di wilayah suatu negara yang mana penduduknya, yaitu Indonesia itu sendiri, yang mana penduduknya, data terakhir dari Badan Statistik Indonesia, itu BPS, itu 86,7% adalah penduduknya beragama Islam atau Muslim, begitu ya, Muslim, menganut Muslim. Sehingga hakikatnya bahwa ini penting untuk dikaji. Kita sebagai the fourth largest in the world, ya, sebagai negara keempat terbesar dunia, ini adalah poin tersendiri. Kemudian yang artinya kalau dari sisi bisnis ini adalah pasar besar, sehingga banyak seharusnya dan harus kita capai bahwa kita bisa menggait investor sebanyak-banyaknya, investor yang potensial ya, yang nantinya investor itu akan bisa berinvestasi ya, mengembangkan investasi di Indonesia, sehingga ini nanti akan berkontribusi kepada negara, sehingga perekonomian kita akan semakin maju, semakin berkembang gitu. Nah, baik, saya akan share screen terkait dengan materi yang akan saya sampaikan. Sudah terlihat? Ya. Bu. Okay. Nah, kajian pada uang elektronik dari sudut pandang ekonomi dan keuangan syariah. Saya perlu jelaskan terlebih dahulu ini terkait dengan mengapa saya diminta bantuan oleh ini Direktur Cibas untuk menyampaikan dan diskusi begitu, sharing ilmu tentang bisnis syariah. Nah, saya kebetulan disertasi saya tentang core saya adalah corporate finance. Kemudian lebih spesifik adalah syariah. Sehingga di sini saya paling tidak menggali ilmu, mengetahui lebih dalam, walaupun saya seorang Muslim begitu, menggali lebih dalam apa kaitannya dengan syariah itu sendiri dari sudut pandang bisnis. Ya, perusahaan yang saya teliti adalah listed company, sehingga acuan untuk penelitian saya adalah di Bursa Efek Indonesia, gitu ya, sehingga nanti saya bisa berkontribusi tidak hanya di di perekonomian suatu negara, tetapi juga berkontribusi untuk mengembangkan pasar modal ini sebagai salah satu informasi yang paling terbuka untuk investor, di mana investor itu bisa menganalisis ya, bisa menanamkan modal di Indonesia ya, sesuai dengan interest masing-masing investor, apakah nanti dari sektor listed bank, listed manufacturer ya, company atau yang lainnya. Baik. Kita lihat dulu dari sisi ruang lingkup ekonomi syariah. Tadi sudah saya kasih gambaran begitu, mengapa kita harus tahu dulu sih ekonomi syariah itu. Nah, segala aktivitas ekonomi yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, karena kita langsung saya menuju ke syariahnya. Al-Quran dan Sunnah, serta yang dilakukan oleh umat Islam secara benar dan komprehensif. Sehingga dari perspektif hukum Islam itu sendiri tidak berbicara masalah tentang bagaimana hubungannya antara makhluk ya, manusia dengan Tuhan, tidak, tetapi dengan sama, bahkan dalam lingkup aktivitas sehari-hari, termasuk aktivitas bisnis. Itu semuanya di dalam syariah itu sudah diatur sedemikian rupa. Kemudian aspeknya bisa dikembangkan meliputi tadi yang lingkupnya lebih luas, keuangan, filantropi, dan sektor real secara luas. Karakteristiknya
adalah yang paling utama halal atau bebas dari elemen riba, ketidakpastian gharar, ya. Seperti halnya pasar modal, sedikit saya agak keluar dari topik begitu. Ada pakar yang memandang itu haram, ada yang memandang itu halal begitu kan. Nah, dalam hal ini ya nanti kita bisa rangkul bersama diskusi begitu dari mana perspektif mana mereka mengatakan halal, dari perspektif mana mereka mengatakan haram gitu ya, itu ada. Kemudian judi atau mesir. Kemudian penggerak ekonomi syariah tentunya ada dua, penggerak sisi permintaan, penggerak sisi pasokan. Di sana ada ruang lingkup usaha besar, tumbuh yang cepat gitu. Apalagi sekarang ini seharusnya dalam era industri 4.0 gitu harusnya percepatan, tapi kita kena pandemi sehingga untuk ekonominya ya turun. Ya, itu nanti karena eranya 4.0 atau bahkan menuju ke 5.0 ya kita harus tumbuh semakin cepat. Maka dari itu mungkin dan harapannya begitu kalau segera selesai pandemi ini akan diprioritaskan oleh pemerintah dalam tertuang di dalam master plan, itu sudah ada sampai dengan dari 2019 sampai dengan 2025, baik itu berhubungan dengan ekonomi syariah, berhubungan dengan keuangan syariah gitu ya. Nah, itu sudah dibuat oleh pemerintah sehingga acuannya ke sana. Kemudian nilai-nilai Islam mendorong praktik gaya hidup, konektivitas digital, pertumbuhan konsumsi. Ini dari sisi permintaan. Kemudian penggerak sisi pasokan, ada peraturan pemerintah, pertumbuhan perdagangan intra organisasi Islam ya, kerjasama Islam, kemudian partisipasi global, top brands, strategi ekonomi Islam nasional. Baik. Kemudian saya perlu sampaikan bahwa kalau mengkaji begitu ya tentang bisnis, nah, terutama dikaitkan dengan bisnis syariah, begitu apapun itu bentuknya, kita melihat dulu posisi kita supaya kita tahu apa yang diprioritaskan oleh negara, supaya kita dalam mengkaji suatu hal, terutama di bidang bisnis syariah misalkan, ya kita bisa berkontribusi banyak ke sana. Ini kita bisa lihat bahwa di top 15 Global Islamic Economy Indicator Scoring itu Indonesia masuk nomor 4 setelah United Arab Emirates ya. Kalau dilihat dari by sektor, halal food kita nomor 4. Islamic Finance Indonesia nomor 6. Muslim Friendly Travel Indonesia nomor 6. Kemudian Modest Fashion Indonesia nomor 3. Pharma and Kosmetik Indonesia nomor 4. Dan yang terakhir Media dan Recreation itu nomor 5. Sehingga apa harapan? Harapan tinggi karena melihat posisi Indonesia yang menjadi negara terbesar 4 dunia, kemudian mayoritas penduduknya tertinggi 80% lebih penduduknya Muslim. Ini adalah peluang kita sebenarnya. Tapi kalau kita tidak bergerak cepat, ya, yang pada akhirnya kalau ingin kita posisi, ya pemerintah kan menginginkan di indikator ini jadi leading sektor gitu kan, nomor satu. Tapi untuk ini kita ya harus mempersiapkan ke arah sana untuk bisa menjadi leading sektor di semua sektor. Ini data terbaru ya, 2020-2021. Kemudian, nah ini yang perlu saya juga jelaskan bahwa ekosistem ekonomi syariah sebentar, ini ada trouble.
Kelihatan ya, tetap kelihatan ya. Baik. Terlihat, Bu. Ya. Soalnya tadi sempat di layar saya terhenti. Baik, ini adalah ekosistem ekonomi syariah itu ya, di mana di dalamnya terdapat industri halal, jasa keuangan syariah, keuangan sosial Islam, dan sektor religius merupakan 4 sektor utama dalam suatu ekosistem ekonomi syariah. Penyedia layanan jasa keuangan termasuk investasi dalamnya. Industri keuangan syariah di Indonesia memiliki potensi untuk terus bertumbuh dan memiliki kemanfaatan yang besar bagi perekonomian. Ya, industri keuangan non-bank misalkan atau IKNP yang berbasis syariah, nah, ini juga menjadi pilar kekuatan di industri keuangan syariah yang perkembangannya diharapkan bisa ikut menumbuh kembangkan sekali lagi perekonomian Indonesia, dalam ini sektor syariah kalau kita fokus ke syariah. Kemudian IKNP syariah ini adalah sebuah aktivitas di industri misalkan asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, lembaga jasa keuangan lainnya gitu ya, yang pelaksanaannya atau aktivitasnya tentu dengan menggunakan prinsip syariah. Untuk bisa meningkatkan kualitas produk dan layanan dengan menggunakan konsep platform, di sini ada platform sharing kan di gambar, itu di mana jasa keuangan syariah dapat bersinergi dengan yang lain dalam satu kepemilikan usaha untuk memberikan dukungan melalui kerjasama baik dalam bidang contohnya SDM, ya sumber daya manusia, kemudian teknologi informasi, jaringan kantor, misalkan infrastruktur, dan lain-lain. Ya. Nah, untuk selanjutnya, sektor ekonomi syariah menjadi perhatian ketika lembaga global, terutama atau dalam hal ini Thomson Reuters, mempublikasikan potensi belanja konsumen muslim untuk berbagai produk konsumtif, makanan, pariwisata, fashion, media, farmasi, dan kosmetik, serta keuangan. Nah, nanti kita akan fokus di sini. Makanya saya ingin menunjukkan terlebih dahulu posisi begitu sehingga kita untuk fokus kajiannya bisa memposisikan di mana sih letak elektronik money gitu ya, e-money, kemudian cryptocurrency gitu yang nanti narasumber kedua yang lebih banyak menjelaskan tentang cryptocurrency. Lembaga tersebut mencatat peningkatan daya beli muslim di seluruh dunia sehingga mempengaruhi perekonomian global. Keuangan syariah bukan hanya mengenai preferensi agama, kita masuk setelah saya menjelaskan ekonomi syariah, kita masuk lebih spesifik ke keuangan. Dalam hal ini kita fokuskan karena dalam sudut pandang syariah, maka saya fokuskan ke keuangan syariah. Setelah ekonomi syariah, keuangan syariah. Keuangan syariah bukan hanya mengenai preferensi agama, melainkan melalui tujuan syariah. Keuangan syariah mempunyai kekuatan laten dalam memainkan peranan penting dalam pemberdayaan individu dan komunitas, mempromosikan budaya wira swasta, berinvestasi, kita akan masuk ke sana, dalam ekonomi yang real dan berkelanjutan sehingga mendatangkan manfaat bagi masyarakat luas. Intinya kita mengkaji sesuatu itu kan berkontribusi, itu jangan lupakan. Tidak hanya suatu kajian, ingin diskusi, begitu tidak, tapi harapannya adalah berkontribusi. Seperti halnya di sini Cibas begitu ya, saya sangat apresiasi sekali Pak Dr. Eltri Wijaya ini selalu membuat kajian-kajian, kemudian diskusi gitu, yang berhubungan dengan terlebih lagi yang sedang kita bicarakan begitu ya, hot issue yang lagi berkembang. Dan mungkin dalam beberapa tahun ke depan masih menjadi hot issue. Kenapa? Karena nanti saya akan ceritakan apa hubungannya dengan keuangan elektronik money atau e-money. Menurut
Asian Investment Report 2018 ya, berhubungan dengan digital. Nanti arahnya Imani, maka di era digitalisasi ini dalam skop ekonomi juga ada istilah ekonomi digital sebagai aplikasi teknologi menggunakan internet dalam produksi dan perdagangan barang dan jasa. IMF, International Monetary Fund, dalam publikasinya yang berjudul Measuring Digital Economy menyimpulkan bahwa terminologi ekonomi digital sering digunakan untuk menunjukkan bahwa digitalisasi telah menyebar ke semua sektor ekonomi dari pertanian hingga pergudangan, termasuk ranah bisnis tentunya. Dalam kaitannya dengan ekonomi Islam digital, Islamic Digital Economy saat ini belum ada definisi yang disepakati secara global. Thomson Reuters dan Dinar Standard menghitung ekonomi Islam digital berdasarkan transaksi e-commerce dan belanja iklan digital yang dilakukan Muslim. Kita lihat kalau di Indonesia, gitu ya, terkait dengan apa itu elektronik, digitalisasi yang dihubungkan dengan aktivitas, gitu ya, aktivitas misalkan di sini ada aktivitas bisnis, e-wallet, ini ada pada regulator Bank Indonesia, ya, Bank Sentral Republik Indonesia sebagai central bank, ya, yang nantinya kita akan melihat nanti bagaimana keberadaan cryptocurrency misalkan nanti yang akan dijelaskan narasumber begitu. Adakah regulatornya? Itu nanti masuk ke ranah apa itu kalau kita melihat dari sudut pandang hukum Islam semuanya harus apa dijelaskan, ya, kemudian real, kemudian apa ada wujudnya, itu ada wujudnya dalam artian misalkan apakah ada payung hukumnya, apakah ada regulator yang apa itu bertanggung jawab atas transaksi tersebut dan lain sebagainya. E-wallet, e-money, gerbang pembayaran, principal, switching companies, card issuers and acquirers, clearing houses, settlement agencies, cryptocurrency, blockchain. Ya, seharusnya kalau merujuk pada peraturan yang ada, sampai sekarang kita masih merujuk pada peraturan MUI di sini, e-money. Di sini belum ada. Maka dari itu inilah yang sekarang masih menjadi sesuatu baru. Nah, nanti saya akan jelaskan karena saya apa itu sedikit tahu tentang sejarahnya cryptocurrency untuk ya, lebih dalam nanti narasumber kedua ya, saya akan jelaskan di akhir ini nanti. Kemudian gerbang pembayaran nasional GPN, dukungan untuk transaksi pembayaran, contohnya ATM, EDC, dan pusat data. Kemudian mana apa saja yang di bawah ranah otoritas jasa keuangan? Peer-to-peer lending, crowdfunding, perbankan digital, insurtech, fintech, di pasar modal, modal ventura, pembiayaan online, keamanan data, perlindungan konsumen. Kemudian ada regulator dari Kemkominfo, Kementerian Komunikasi dan Informatika, apalagi sekarang eranya digital, ya, ini juga berperan sebagai regulator penting, telekomunikasi, teknologi informasi, aspek dari fintech yang termasuk dalam teknologi informasi. Nah, kita masuk ke fatwa MUI terkait dengan uang elektronik. Yang pertama, ketentuan terkait akad. Kalau berbicara masalah syariah, itu berbicara masalah hukum Islam yang artinya akad harus jelas antara pihak satu, pihak dua, ataupun pihak ketiga. Ya, sehingga tidak ada keraguan di dalamnya dan ada bukti yang nantinya disepakati akad dan ada bukti tertulis, yaitu apa itu perjanjian yang tertuang, gitu ya, aturan yang tertuang. Ketentuan terkait akad dan personalia hukum, kemudian ketentuan biaya layanan fasilitas, ketentuan dan batasan penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik. Fatwa MUI 2017 ya.
Kemudian apa sih yang sebenarnya dikatakan uang itu dari sudut pandang Islam? Nah, ya, itu kan pada dasarnya sebagai alat tukar, begitu ya. Nah, perkembangannya alat tukar ini mulai dari zaman dulu ya, dirham apa itu diistilahkan dengan emas, dinar diistilahkan dengan emas, dirham perak, begitu, sehingga kemudian itu menjadi nama mata uang, sehingga tidak heran sampai sekarang pun apa itu posisi emas dan perak itu sebagai jaminan yang terpercaya, begitu, karena tingkat kestabilannya untuk misalkan sebagai barang atau pembanding nilai uang itu masih berlaku sampai sekarang. Nah, tapi sekarang kan wujudnya adalah untuk barter ya, adalah mata uang, karena setiap negara itu sudah mempunyai mata uang sendiri-sendiri. Dan hukum barter sudah ditinggalkan. Kemudian diriwayatkan dari Umar bin Khattab sebagai tafsir, kalau ini yang Muslim, maaf, saya sampaikan bahwa terkait dengan alat tukar di dalam Islam, aku berkeinginan membuat uang dirham dari kulit unta. Lalu dikatakan kepadanya kalau begitu tidak akan ada lagi unta. Lalu Umar mengurungkan niatnya. Dari sini banyak ada penafsiran tertentu dalam apa yang disampaikan dengan Umar bin Khattab. Berikutnya, uang yang dalam literatur fiqh, kalau kita menyebutnya fikih, begitu ya, fiqh, disebut dengan saman atau nukut, jamaknya naqd, didefinisikan oleh para ulama antara lain sebagai berikut. Naqd adalah uang, adalah segala sesuatu yang menjadi media pertukaran dan diterima secara umum, apapun bentuknya, dan dalam kondisi seperti apapun media tersebut. Nah, bagaimana nanti kalau misalkan itu banyak pro kontra, kemudian tidak banyak diterima umum, belum ada regulasinya. Nah, ini akan menjadi kajian yang sangat menarik, supaya ini nanti sebagai bahan pertimbangan kepada pemerintah, karena sekarang ini kan masih dikaji. Pemerintah tidak hanya dari para pakar Islam, tapi juga dari akademisi, kemudian dari praktisi, itu juga berharap untuk ikut andil gitu dalam mengkaji ini. Naqd adalah sesuatu yang dijadikan harga oleh masyarakat, baik terdiri dari logam atau kertas yang dicetak maupun dari bahan lainnya, dan diterbitkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas. Ya, ini ada sumbernya, tidak perlu saya sampaikan, bisa dilihat bahwa ini ada sumbernya. Kemudian, menurut fatwa MUI tadi, tahun 2017, uang elektronik. Apa itu uang elektronik? Alat pembayaran yang memenuhi unsur sebagai berikut. Diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang di-store terlebih dahulu kepada penerbit. Perlu digarisbawahi ini ya. Jumlah nominal uang yang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang terregistrasi. Jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagai dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. Beda. E-money dalam hal ini beda sebagai investasi dalam bentuk simpanan, tidak. E-money itu adalah sebagai transaksi. Berarti di sini adalah bisa jadi alat tukar, gitu ya. Dia bisa berkembang ketika Anda si A melakukan transaksi ini mendapatkan keuntungan. Beda kalau kita menyimpan uang di bank, kita biarkan, kita ada imbal hasil, bagi hasil kalau di syariah. Kalau yang konvensional adalah interest, bunga. Ya. Kalau di syariah kan tidak ada bunga, adanya bagi hasil. Bagi hasil itu sudah ditentukan berapa, 50%, 50%. Akadnya apa? Itu ranah di dalam prinsip syariah.
kemudian digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Jadi ini kita tahu begitu ya, ada landasannya, pengertiannya. Nah, silakan dikaji supaya ini menjadi masukan gitu, kepada pemerintah. Sekarang cryptocurrency. Cryptocurrency adalah mata uang digital atau virtual yang dijamin dengan kriptografi yang membuatnya hampir tidak mungkin untuk dipalsukan atau dibelanjakan ganda. Memang di sini ada manfaatnya, ada kelemahannya. Banyak cryptocurrency adalah jaringan terdesentralisasi berdasarkan teknologi blockchain. Buku besar terdistribusi yang ditegakkan oleh jaringan komputer yang berbeda. Bu Imam, maaf, ya. 3 menit lagi nggih, Oh ya, ini mau selesai. Ya, saya cepat. Kemudian fitur yang menentukan dari cryptocurrency adalah bahwa mereka umumnya tidak dikeluarkan oleh otoritas pusat manapun. Nah, ini nanti saya tidak menjelaskan panjang lebar. Narasumber kedua nanti yang lebih menjelaskan tentang cryptocurrency tersebut. Sekretaris Badan Pelaksanaan Harian dari DSN MUI menjelaskan cryptocurrency merupakan mata uang digital. Kita coba dari perspektif pakar begitu ya, memandang tentang cryptocurrency itu sendiri. Mata uang digital yang dibuat melalui proses dengan teknik enkripsi yang dikelola jaringan peer-to-peer, karena hal ini termasuk dalam domain siasah maliyah yang eksistensinya bergantung pada ketentuan dan atau keputusan otoritas yang setidaknya memenuhi kriteria uang sebagaimana disampaikan dari Muhammad Rawas. Ini. Berikutnya, tadi yang nukut, ini saya skip. Kemudian saya kutip terkini dari CNN Indonesia, Juni berapa bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, 2021. Kita coba menggali, ya, ingin tahu bagaimana keberadaannya sekarang. Apakah sudah diatur, sejauh mana sudah diatur, karena pada perkembangan ini sudah banyak ini penggunanya, itu ya sudah banyak, investornya sudah banyak. Nah, Majelis Ulama Indonesia tengah mempersiapkan fatwa halal atau haram transaksi aset uang kripto. Hal ini merespon meningkatnya perdagangan aset kripto di kalangan masyarakat. Nah, jadi ini juga push pemerintah untuk segera mengeluarkan, apakah kalau dilihat dari syariahnya bagaimana. Kalau halal ya sudah, kita tidak ada ban di sana. Ya. DSN MUI mengikuti arah kebijakan otoritas, dalam hal ini Bank Indonesia seperti diketahui sekarang Bank Sentral, yang menegaskan bahwa satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia adalah rupiah. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya tadi yang ada di skip itu ingin saya sampaikan, tapi mungkin nanti ada diskusi dan terima kasih. Mungkin cukup ini dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Imamah atas penjelasannya. Untuk mempersingkat waktu, mungkin kita langsung aja ke pembicara kita yang kedua gitu, dengan Dr. Kristi. Silakan. Kami persilakan. Baik, terima kasih banyak Pak Adi Prio atas kesempatannya. Saya izin share screen dulu ya, Bapak Ibu. Sudah lihat? Sudah ya? Ya, Oke. sudah. Kita langsung mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada yang terhormat Pak Triwijaya selaku Direktur dari Sibas Analytics, dan juga kepada Pak Adi tadi selaku moderator, Ibu Dr. Nur Imamah PhD sebagai narasumber yang pertama. Ini Salam Mbak kenal Ibu. Bebas Bu. Bebas. Ya, salam kenal Mbak Kristi.
Siap Bu Nur. Ibu Nur Imamah, panggilannya apa Bu? Bu Nur? Boleh? Bu Nur ya. Imamah boleh. Kalau Pak Tri Nah, manggil biasanya. saya, kalau Pak Tri itu manggil saya Bu Ima. Oh Bu Ya, Mas Ima, Tri, ya udah Bu Ima kalau gitu. Oke, Bapak Ibu, saya kemarin dihubungi oleh Pak Tri sekitar 2 minggu yang lalu ya, untuk memberikan sebuah sesi sharing mengenai cryptocurrency, an overview, dan mungkin saya ingin sedikit bercerita kenapa saya akhirnya diminta untuk melakukan sharing ini, karena ini sedikit tentang agenda kita hari ini, ada 5 agenda utama, yaitu sebenarnya lebih ke arah, sebenarnya apa sih sebenarnya cryptocurrency itu, dan kira-kira ke depannya bagaimana masa depan cryptocurrency, dan nanti saya akan menyinggung secara singkat mengenai bagaimana kira-kira di Indonesia, karena itu merupakan salah satu bagian dari disertasi saya. Nah, kembali menyambung terhadap mengapa Pak Tri meminta saya untuk melakukan sharing, karena disertasi saya itu mengenai cryptocurrency, pada dasarnya adalah mengenai dinamika safe haven dari cryptocurrency terhadap pasar saham di Amerika Serikat dan juga di negara-negara berkembang. Dan di sini saya mengambil 4 negara berkembang, itu Indonesia, Malaysia, Nigeria, dan juga Afrika Selatan. Kemudian sedikit bercerita tentang background pendidikan, karena tidak kenal maka tidak sayang ya Bapak Ibu ya. Saya baru saja lulus dari UI, Universitas Indonesia, Manajemen Keuangan dan Perbankan di bulan Juli yang lalu. Lalu nanti akan insya Allah melakukan wisuda di bulan September, tanggal 18 September, dan sebelumnya saya bukan dari finance Bapak Ibu, karena background saya dari teknik industri ITB. Mungkin di sini ada kolega-kolega saya ya, lalu dari Master of Management ya berikutnya. Nah, sedikit bercerita juga, ini ada beberapa sertifikasi saya, dan tadi Pak Adi sempat menyinggung tentang saya sekarang menjadi dosen di Podomoro, dan mungkin saya ingin menambahkan selain di Podomoro, saya juga dosen di Binus Business School, serta senior partnernya di Patria & Co, PT Strategi Transforma Infinity. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan hari ini, yaitu yang pertama adalah sebenarnya apa itu cryptocurrency. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai cryptocurrency, di mana kalau secara etimologi cryptocurrency itu terdiri dari 2 suku kata, cryptographic dan juga currency. Berarti ini pasti sangat berhubungan dengan currency atau mata uang. Oleh karena itu, kita perlu memahami terlebih dahulu apa sih sebenarnya yang dipertimbangkan sebagai suatu uang yang mungkin tidak baik ya. Saya tidak akan menerjemahkannya karena nggak cocok kalau good money menjadi uang baik ya. Ini adalah 4 kriteria sebuah good money, yaitu pertama, dia harus durable, tahan lama, lalu bisa dipindah-pindah, portable, kemudian bisa dipecahkan, divisible, dan terakhir adalah memiliki intrinsic value. Nah, untuk ketiga hal ini, durable, portable, dan juga divisible, cryptocurrency bisa saya bilang memenuhi ketiga hal tersebut. Karena seperti yang mungkin Bapak Ibu di sini sudah ada yang berinvestasi di cryptocurrency, untuk di cryptocurrency exchange, kita bisa membeli cryptocurrency, contohnya Bitcoin, tidak melulu harus 1 Bitcoin, tapi dari fraksinya saja, 0,00 sekian Bitcoin kita sudah bisa berinvestasi. Tapi terkait poin yang akhir, yaitu intrinsic value, ini yang masih diperdebatkan hingga saat ini. Karena sebenarnya nilai intrinsik dari kripto masih diperdebatkan. Dan kalau saya bilang sendiri, yang bisa saya ajukan adalah sebenarnya nilai dari cryptocurrency ini adalah berdasarkan dari algoritmanya. Algoritma cryptocurrency itu sendiri yang belum terpecahkan hingga saat ini. Dan kenapa dia memiliki nilai? Karena ada suatu penangguhan ketidakpercayaan terhadap ketiadaan intrinsic value atau suspension of disbelief. Kemudian sebelumnya, media pertukaran yang prefer atau yang dipilih itu adalah emas. Sampai dengan di tahun 2009, cryptocurrency mulai muncul yang memunculkan sebuah teknologi disruptif yang disebut dengan blockchain. Nah, apa itu sebenarnya blockchain? Nah, blockchain teknologi ini sendiri nanti akan saya go through seiring dengan penjelasan saya. Nah, cryptocurrency ini sendiri tadi sempat disinggung oleh Bu Imah bahwa cryptocurrency merupakan sebuah aset digital yang didesain untuk bekerja sebagai sebuah medium pertukaran yang menggunakan kriptografi untuk mengamankan transaksi finansial, lalu mengendalikan kreasi dari unit-unit tambahan, yaitu cryptocurrency tambahan lainnya, serta yang paling penting adalah memverifikasi transfer dari aset.
Ya, kalau aset kita dulu mengenal aset harus mempunyai intrinsic value. Nah, kalau di sini aset saya lebih setuju kalau untuk mengklasifikasikan cryptocurrency sebagai aset, maka sebuah entitas yang memiliki nilai tukar. Nah, bisa disebut juga cryptocurrency ini merupakan sebuah tipe dari digital atau virtual money, karena namanya juga currency ya, cryptocurrency. Nah, bedanya apa nih antara uang fiat? Nah, uang fiat ini kita bicara tentang uang kartal ya, yang kita kenal seperti rupiah, US dollar, Japanese yen, dan lain sebagainya. Apa bedanya antara fiat money dengan cryptocurrency? Ya, intinya adalah dari bentuknya saja sudah berbeda. Kalau di fiat money ini ada bentuk fisiknya, sedangkan kalau cryptocurrency dia dengan digital. Lalu dia juga ada bills dan coins. Nah, sedangkan cryptocurrency ini dia terdiri dari satu private dan juga satu public code, atau nanti kita menyebutnya key. Ini berkaitan dengan asymmetric encryption yang nanti akan saya go through juga. Lalu dengan supply, nah kalau dari bagian supply-nya di fiat money ini atau uang kartal ini, supply-nya itu tidak terbatas. Kenapa? Karena pemerintah bisa menerbitkan uang kapanpun dibutuhkan. Ya, misalnya kalau kita sedang ada inflasi atau ada deflasi dan lain sebagainya, itu menjadi suatu tindakan yang merupakan kebijakan moneter dan fiskal dari pemerintah. Nah, lain halnya dengan cryptocurrency, Bapak Ibu. Di mana kalau misalnya contohnya Bitcoin itu supply-nya terbatas, yaitu maksimum hanyalah 18,5 juta Bitcoin di nantinya, dan awal mulanya itu Satoshi Nakamoto menyatakan atau memprediksikan bahwa jumlah maksimum itu akan tercapai di tahun 2040. Tapi saya bisa lihat ini most likely akan lebih cepat karena sampai saat ini saja sudah sekitar 16 juta lebih Bitcoin yang beredar. Jadi mungkin bisa lebih cepat dari 2040. Nah, kemudian kalau fiat money atau uang kartal, tadi sudah saya jelaskan, di-issue atau diterbitkan oleh pemerintah, sedangkan kalau cryptocurrency dia decentralized. Jadi diterbitkan atau dibuat oleh komputer-komputer yang biasanya superkomputer selama dia memiliki algoritma untuk memining cryptocurrency itu sendiri. Ya, centralized untuk fiat money, sedangkan cryptocurrency dia decentralized. Jadi tidak ada interupsi dari pemerintah. Nah, ini sedikit gambaran Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, bahwa hingga saat ini market cap dari cryptocurrency itu dulu di sekitar bulan Maret 2021 pernah mencapai 2,5 triliun US dollar. Dari yang awalnya nearly zero ya, nearly tidak ada nilainya cryptocurrency. Dan apabila kita lihat kalau misalnya di-exclude atau dikeluarkan Bitcoin dari cryptocurrency market caps, total cryptocurrency market caps, ternyata itu cukup jauh perbedaannya. Mungkin bisa dibilang hampir setengah dari total market caps dari cryptocurrency keseluruhan. Yaitu di sini kita lihat maksimumnya di 1,5 triliun US dollar, sedangkan tadi di 2,5 triliun US dollar. Jadi dengan kata lain kita juga bisa lihat dari sini grafiknya bahwa persentase dari market caps cryptocurrency ini masih didominasi oleh Bitcoin dengan dia hampir akuntabel terhadap 43,84%, hampir 50% dari keseluruhan cryptocurrency yang beredar, lalu diikuti oleh Ethereum. Nah, ini berubah jadi Cardano 3,46%, karena dulu awal mulanya dia yang ketiga adalah Tether, tapi sekarang menjadi Cardano. Lalu ada Binance Coin dan lain sebagainya. Dan intinya adalah masih disebut sebagai dominance of Bitcoin di dalam cryptocurrency. Dan juga kita lihat Bitcoin, harga Bitcoin ini, wah, sangat jauh sekali peningkatannya ya. Dari yang nearly zero, yang dulu tuh sempat ada ceritanya adalah orang ingin membeli pizza seharga sekian sen dengan menukarkan Bitcoin. Dan saat ini di tanggal 22 Agustus jam 9 tadi saya akses itu sudah mencapai $49.000. Dan ini nilainya sangat fluktuatif ya, karena yang saya tadi sampaikan ada sebuah suspension of disbelief atau penangguhan ketidakpercayaan terhadap absensnya atau ketiadaannya underlying value dari Bitcoin atau cryptocurrency secara umum. Kemudian apa sih sebenarnya jenis-jenis dari cryptocurrency itu? Nah, kalau cryptocurrency kita berbicara tentang jenisnya, maka ini erat kaitannya dengan blockchain-nya. Ya, blockchain yang mendasari dari pembentukan cryptocurrency itu. Nah, cryptocurrency yang paling banyak beredar itu adalah yang berdasarkan dari public blockchains.
yaitu siapapun bisa write atau siapapun bisa mining cryptocurrency asalkan dia memiliki programnya, superkomputernya untuk memining cryptocurrency. Contohnya apa? Bitcoin dan Ethereum. Nah, tadi kita juga lihat di dalam market caps cryptocurrency, kedua pemain ini merupakan pemegang market caps yang terbesar. Nah, yang kedua adalah cryptocurrency berdasarkan permission blockchains. Jadi hanya yang memiliki izin untuk melakukan write atau melakukan pembentukan dari cryptocurrency yang bisa memining cryptocurrency ini. Contohnya adalah Ripple, XRP. Dan yang terakhir, ini isunya cukup menarik, yaitu stable coins, fixed price cryptocurrency. Contohnya ini ada Libra, USD Tether, lalu ada DAI juga, ada Ampleforth, dan lain sebagainya. Dan intinya adalah stable coins ini muncul karena adanya ketidakpercayaan publik atau keraguan publik terhadap cryptocurrency yang nilainya sangat fluktuatif. Sehingga dimunculkanlah suatu cryptocurrency, suatu jenis cryptocurrency yang pack atau di backup dengan aset lainnya atau dengan algoritma lainnya yang menyebabkan nilainya bisa cenderung stabil. Seperti contohnya USD Tether, dia di backup oleh 1 US dollar untuk setiap USD Tether. Oke, kemudian berikutnya adalah kita masuk ke dalam blockchain, yaitu tadi teknologi yang mendasari dari cryptocurrency. Apa sih sebenarnya blockchain itu, Bapak Ibu? Intinya, blockchain itu adalah sebuah ledger atau buku besar yang terdistribusi atau sebuah database yang dibagikan melalui network atau jaringan yang bersifat publik ataupun yang bersifat private, atau kita bisa bilang buku besar ya yang terdistribusi. Nah, jadi si blockchain ini dirancang untuk bisa menyimpan informasi di suatu cara yang menyebabkan dia bisa bersifat transparan dan juga tidak dapat diubah-ubah nilainya. Sehingga kalau misalnya ada tampering atau ada upaya untuk mengubah nilai di dalam blockchain itu, maka akan mudah dideteksi oleh user yang lainnya. Ini juga biasanya disebut dengan atau diprogram dengan smart contracts ya. Nah, smart contracts ini erat kaitannya dengan Ethereum. Nah, Ethereum itu adalah yang biasanya algoritmanya digunakan untuk melakukan melakukan NFT ya, NFT. Oke, lalu apa sih sebenarnya mitos-mitos dari blockchain? Yang pertama, mitosnya adalah blockchain itu Bitcoin. Padahal sebenarnya tidak, karena Bitcoin itu hanyalah sebuah cryptocurrency, aplikasi yang menggunakan blockchain. Lalu yang kedua, blockchain ini lebih baik dibandingkan dengan database-database tradisional lainnya. Padahal pada dasarnya, keuntungan atau kelebihan dari blockchain ini juga muncul atau seiring dengan adanya trade-off technical, yang berarti traditional database seringkali malah berperforma lebih baik dibandingkan dari blockchain. Lalu blockchain ini tamper-proof atau tidak bisa di-hack dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya blockchain ini bisa di-tampered atau diubah nilainya di dalamnya apabila lebih dari 50% dari kekuatan atau computing power dari jaringan itu dikontrol atau dikendalikan oleh transaksi-transaksi sebelumnya yang dituliskan kembali, rewritten. Ya sebenarnya ini largely impractical ya, tapi ya tidak berarti bahwa blockchain itu tamper-proof karena masih ada caranya untuk melakukan tampering terhadap blockchain. Lalu blockchain itu 100% aman. Sebenarnya keseluruhan dari sistem blockchain, keamanan dari sistem blockchain itu sangat bergantung dari aplikasi-aplikasi yang terbangun dari teknologi tersebut, yang mungkin saja di-attack atau di-hack. Lalu kemudian blockchain itu adalah sebuah truth machine. Nah, blockchain itu tidak bisa mengakses apakah input eksternal itu akurat atau truthful. Nah, ini juga berlaku kepada aset-aset yang di luar rantai lainnya dan data-data yang secara digital direpresentasikan di dalam teknologi blockchain. Oke, tadi kita berbicara tentang public blockchain dan juga permission blockchain. Nah, ini sebenarnya berkaitan dengan arsitektur dari blockchain.
Bapak Ibu. Di mana di sini kita bisa lihat bahwa arsitektur yang berdasarkan dari read, write, atau commit permissions yang diberikan kepada partisipan. Itu permission berarti semuanya bisa join dan semuanya bisa membaca atau write di dalam rantai blockchain tersebut. Permissionless berarti ada low scalability. Nah, ini public blockchain. Nah, kalau permission blockchain adalah seperti ini. Hanya authorized dan juga non-participants yang bisa write dan juga commit ke dalam penulisan data baru di dalam rantai bloknya atau blockchain-nya. Lalu gimana sih caranya sebenarnya kita melakukan trading atau bagaimana memperjualbelikan cryptocurrency? Nah, ini yang sempat saya bahas di awal, itu sangat erat kaitannya dengan asymmetric encryption. Asymmetric encryption atau enkripsi asimetrik, ini kalau misalnya kita bahas secara sederhananya, ini mirip dengan email, yaitu apabila misalnya Bapak Ibu ingin mengirimkan email kepada saya. Nah, saya akan memberikan alamat email saya kepada Bapak Ibu, sekian-sekian @sekian-sekian. Dan itu adalah email saya yang Bapak Ibu miliki, alamat email saya itu disebut dengan public key. Nah, yang Bapak Ibu sampaikan kepada saya ini plain text, lalu disifrkan, dikodingkan sedemikian rupa, dan untuk saya bisa mendekripsi atau bisa membaca apa sih sebenarnya yang Bapak Ibu tuliskan kepada saya emailnya, itu saya harus memiliki password tentunya ya, password kepada email yang saya miliki. Karena kalau misalnya tidak punya passwordnya, ya berarti saya nggak bisa akses nih alamat email saya. Itulah password itulah yang disebut dengan private key. Nah, itu yang kita sedikit gambaran simpelnya tentang bagaimana cara mentrading cryptocurrency. Yaitu awal mulanya ketika seorang investor ingin membeli atau menjual cryptocurrency, dia bisa menyampaikan public key-nya, yaitu sekian yang ingin dibeli atau sekian yang ingin dijual, dan nanti private key-nya itu baru yang akan memverifikasi bagaimana kira-kira transaksi yang dilakukannya. Nah, ini contohnya ya. Bitcoin Payer itu membuka sebuah wallet dan melakukan pembayaran. Lalu transaksi ini di-broadcast, yang tadi public key. Lalu miners, yaitu yang tadi, yang punya superkomputer atau algoritma khusus, akan secara kontinu mengkombinasikan transaksi tersebut menjadi blockchain tadi. Lalu miners melakukan pemrosesan terhadap blok yang sampai dengan mencapai konsensus ya, konsensus tentang bagaimana kira-kira blockchain akan terjadi atau akan muncul. Nah, kalau misalnya sudah mencapai konsensus, maka transaksi itu akan ditambahkan ke dalam blockchain-nya dan sudah diverifikasi dan akhirnya miners bisa dikompensasikan terhadap Bitcoin yang baru saja ditambang. Makanya mungkin Bapak Ibu pernah mendengar tentang Bitcoin halving dan lain sebagainya. Itu sebenarnya berkaitan dengan pemotongan sampai dengan separuh kompensasi yang dapat dimiliki oleh para penambang dari verifikasi transaksi, setiap verifikasi transaksi yang dia lakukan. Lalu miners akhirnya mempublikasi blockchain yang baru kepada network dan transaksinya akan direcord di dalam latest block. Dan yang mau membeli Bitcoin itu atau yang sudah membeli Bitcoin itu akan menerima Bitcoinnya ke dalam dompet mereka. Nah, kalau misalnya Ethereum, tadi kan kita berbicara tentang smart contract ya. Ini sedikit berbeda dengan Bitcoin, Bapak Ibu. Kalau Bitcoin kan tadi asymmetric encryption ya. Nah, kalau Ethereum network, dia istilah kerennya adalah blockchain yang berbasis dari quote-unquote gas. Nah, Ethereum blockchain itu adalah sebuah jaringan. Dan Ethereum merupakan fuel atau bensin dari jaringan tersebut. Jadi pembayaran terhadap miners atau pembayaran terhadap siapapun yang memverifikasi transaksi itu akan dikalkulasi di dalam gas. Dan gas ini akan dibayarkan dalam ETH atau Ethereum. Lalu perbedaannya adalah kalau tadi Bitcoin, miners hanya mendapatkan upah atau kompensasi ketika transaksi telah terverifikasi. Tapi kalau untuk Ethereum, dia uniknya adalah kalaupun transaksi kita tidak terverifikasi, Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, kita tetap butuh untuk membayar terhadap komputasi yang dilakukan. Ya, tidak tergantung apakah itu sukses ataupun tidak. Dan
transaction fee-nya itu adalah gas limit dikalikan dengan gas price. Itu gas price berarti berkaitan dengan berapa sih Ethereum per US dollar. Nah, kalau gas limit ya berapa sebenarnya yang mau kita bayarkan untuk melakukan komputasi terhadap transaksi ini. Nah, itu yang kita perlu bayarkan kepada si pemverifikasinya. Ya, ini sedikit gambarannya ya tentang bagaimana caranya transaksi di Ethereum terjadi. Itu tadi ada gasnya, gas limit dan gas price yang dipublish ke dalam network, dan nanti siapa yang kira-kira mau menerimanya, dan akhirnya akan masuk ke dalam pool. Pick miners bisa memilih transaksi dari pool tersebut, lalu akhirnya menyimpan atau memasukkan transaksi terbaru ke dalam blok dan ditambahkan ke dalam perantai blok tadi atau blockchain tadi. Oke, tadi kita sudah berbicara tentang apa itu sebenarnya kripto, bagaimana cara trading di kripto. Lalu kemudian berikutnya pertanyaannya adalah kalau kita mau melakukan jual beli kripto, di mana sebaiknya dilakukan? Nah, itu jawabannya adalah di cryptocurrency exchange, Bapak Ibu. Cryptocurrency exchange ini pada dasarnya sama dengan stocks exchange atau foreign exchange dan sebagainya, yaitu sebuah tempat untuk membeli atau menjual cryptocurrency yang kita miliki. Diestimasikan terdapat 504 cryptocurrency exchange, tapi terdapat 397 dari exchange tersebut yang sudah terlacak di dalam coin market cap, sedangkan yang lainnya masih di dalam startup period. Nah, cryptocurrency exchange ini sangat mudah, mungkin bisa dibilang relatif lebih mudah dibandingkan membuat sebuah stocks exchange atau foreign exchange dan sebagainya. Makanya cryptocurrency exchange ini banyak yang baru saja didirikan, tapi juga akan tutup dengan cepat ya, karena adanya atau tidak adanya ketertarikan dari publik, sedikitnya atau ketidakadanya ketertarikan dari publik. Nah, ini sedikit gambaran tentang top 10 cryptocurrency exchange saat ini dari coinmarketcap.com, dan Binance itu remains di yang paling tinggi ya, dia cryptocurrency exchange ini berdasarkan dari volume transaksinya ya, volume transaksinya. Binance lalu diikuti oleh Coinbase, Huobi, Kraken dan lain sebagainya. Nah, Binance ini dia located-nya sentralnya itu di dalam China. Nah, lalu kalau misalnya kita berbicara tentang cryptocurrency exchange, walaupun cryptocurrency itu sendiri dia decentralized ya, tapi cryptocurrency exchange ada yang jenisnya tersentralisasi, dan ada juga yang terdesentralisasi. Nah, cryptocurrency exchange yang tersentralisasi itu memiliki fungsi seperti sebuah bank, perbankan, atau exchange yang tradisional, exchange yang biasa, yaitu memiliki owner, lalu bertanggung jawab terhadap keamanan dana yang ditanamkan, lalu juga mengikuti terhadap compliance terhadap peraturan dan juga hukum. Dan lalu kekurangannya adalah dia bisa dengan mudah dihack. Kenapa? Karena dia centralized, jadi semuanya sistemnya itu tersentralisasi di satu tempat, sehingga ketika dihack, maka dananya pun akan hilang seluruhnya. Ini contoh yang paling besar itu adalah kasusnya di Mt. Gox Exchange ya Bapak Ibu ya, di mana tempat ada hacking di tahun 2013, itu dia cukup besar dia cryptocurrency exchange ya, dan hasilnya adalah semua dana dari investornya hilang, dan sampai saat ini saya belum tahu apakah sudah dibayarkan atau belum, sepertinya belum. Nah, itu yang terjadi ketika centralized exchange. Lalu kalau itu dari eksternal ya, internalnya sendiri gimana? Ini mungkin kita agak suzon ya, yaitu karena dia memiliki owner atau pemilik, maka si pemilik exchange-nya pun bisa aja nggak menutup kemungkinan juga tiba-tiba hilang gitu, bawa kabur uang kliennya. Itu bisa menjadi risiko. Nah, contoh dari centralized exchange itu adalah Gemini exchange. Nah, bedanya dengan decentralized exchange apa? Kalau decentralized exchange itu dia tidak tersentralisasi di satu tempat ya. Jadi kelebihannya, mungkin bisa dibilang kelebihannya, kita tidak membutuhkan untuk mendeposit atau menarik dana dari service pihak ketiga, yaitu dari bank misalnya. Karena kalau di exchange di Indonesia beberapa, contohnya di Luno Exchange, itu harus masuk ke dalam, kita depositkan dulu ke dalam bank, lalu nanti baru akan masuk ke dalam wallet kita. Lalu
adanya kekurangan dari single point of failure. Ya, karena dia desentralisasi ya, tidak hanya di satu poin saja algoritmanya dan sebagainya. Lalu bagaimana sih sebenarnya decentralized exchange bekerja? Lalu pemegang token itu biasanya menyimpan atau menaruh ordernya kepada pertukaran dari aset yang dia miliki untuk aset lainnya yang ada atau available di dalam exchange. 3 menit lagi Mbak Kristi. Oke, siap, thank you Pak Tri. Nah, kalau misalnya sudah di place, maka user lainnya bisa memplacing purchase ordernya, dan akhirnya kalau misalnya setuju, oke nih dua-duanya, maka terjadi execute. Contohnya apa? Binance. Nah, Binance ini Bapak Ibu sebenarnya dia decentralized exchange. Nah, ini kebetulan di akhir future dari cryptocurrency ini seperti apa sih sebenarnya? Nah, ini ada executive view dari Global Finance terhadap blockchain challenges. Itu yang paling tinggi adalah tentu saja ketidakpastian dari regulatori ya. Seperti tadi Bu Imah nyatakan bahwa regulator ini masih bingung nih menyatakan seperti apa. Lalu yang kedua, increasing popularity sih ya, tapi initial coin offerings 55,8% koin yang baru itu akan hilang dalam waktu 4 bulan. Oke, kemudian evolusi dari payment method ya, mungkin ini tidak menutup kemungkinan cryptocurrency nantinya akan menjadi payment method juga. Lalu ada market opportunity dari emerging markets, dan last but not least, ini sedikit mengutip dari disertasi saya menemukan ada sebuah proses pembalikan ke rata-rata dari nilai Bitcoin. Dan ini menyatakan bahwa kita bisa loh melihat Bitcoin itu atau memforecast Bitcoin itu ke depannya. Dan saya juga melihat safe haven role, ini walaupun safe haven, tapi terjadinya itu sangat singkat, yaitu sekitar 4 hari di Indonesia dan 5 hari di Malaysia. Dan ini mungkin bisa di elaborasi lebih lanjut untuk korporat ataupun untuk individual. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Kristi atas penjelasannya, luar biasa sekali. Mungkin untuk mempersingkat waktu, ini karena mepet juga gitu ya, kita buka sesi pertanyaan, silakan nanti teman-teman raise hand gitu ya. So ini yang banyak juga yang raise hand ini. Mungkin kepada Bapak Dr. Insinyur Hari Sustanto, silakan bertanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Atri. Selamat Ibu Dr. Kristi, Dr. Kristi Mariana, sudah memberikan satu terawangan ya. Terawangan juga hasil penelitian. Saya kebetulan di industri perbankan, Pak. Saya 28 tahun di industri perbankan. Tentu selama di industri perbankan, saya berlindung di balik dominasi pemerintah. Jadi bagaimana uang kartal, fiat, dan sebagainya didominasi oleh pemerintah berdasar aturan-aturan sebagainya. Sedangkan kalau cryptocurrency disampaikan oleh Dr. Kristi tadi mengatakan bahwa siapapun bisa membuat kripto. Memang ada sebagian orang yang mempertanyakan siapa sih yang melindungi nilainya. Tapi ada satu poin yang menarik terakhir bahwa itu Gemini, centralized Bitcoin. Nah, mungkin Dr. Kristi bisa menyampaikan selanjutnya bagaimana cryptocurrency ini bisa diregulasi di Indonesia. Karena kita tidak bisa kembali pada zaman lama. Karena ini ada satu keniscayaan. Kripto itu bukan lagi sebuah pertanyaan boleh atau tidak boleh, tetapi bagaimana diregulasi sehingga tidak mengganggu perekonomian atau sistem ekonomi yang ada. Terima kasih Dr. Kristi. Baik, terima kasih banyak Pak Dr. Hari atas pertanyaannya. Boleh langsung saya jawab ya Pak Tri ya? Silakan. Oke, Pak Dr. Hari, mungkin saya akan sedikit bercerita tentang uniknya ini sejalan dengan disertasi yang saya susun, karena di situ saya menyampaikan sebuah kerangka regulasi ya, initial regulatory framework untuk Indonesia, khusus untuk kasus Indonesia. Kenapa sih seperti yang tadi saya mengutip pernyataan dari Pak Dr. Hari, betul sekali. Cryptocurrency ini bukanlah suatu hal yang bisa kita lihat apakah boleh atau tidak boleh lagi, karena ini sebuah keniscayaan, dan di mana semakin berkembangnya perekonomian sekarang dan juga globalisasi dan lain sebagainya, kita pun perlu untuk melihat bukan lagi terhadap
boleh atau tidak boleh, tapi bagaimana caranya mengatur cryptocurrency itu sendiri. Nah, untuk kasus di Indonesia sendiri, Bapak Ibu, investor di cryptocurrency di Indonesia ini di tahun 2021 sudah mencapai 4,2 juta orang. Dan ini sebenarnya melebihi jumlah investor saham di dalam Indonesia. Jadi itu sangat menjadi sebuah early warning ya bagi regulator untuk segera memberikan sebuah regulasi yang tepat. Nah, lalu gimana caranya kita meregulasi tentang cryptocurrency ini sendiri? Nah, tadi kebetulan saya sempat membahas tentang mean reversion prosesnya, atau kita bisa memprediksi nih kira-kira volatilitas Bitcoin itu akan berubah setiap 4 hari sekali di dalam atau di Indonesia. Oleh karena itu, pertama mungkin pihak regulator bisa merilis lebih ke arah edukasi ya, edukasi terhadap high volatility investment of cryptocurrency. Itu pertama adalah menyampaikan kisaran normal dari volatilitas dari Bitcoin selama 4 hari, lalu juga berapa sih sebenarnya jumlah dana bagi investor yang minimum untuk ditanam pada exchange, karena sampai saat ini untuk masing-masing exchange berbeda-beda jumlah dana minimumnya berapa. Nah, ini lebih baik regulator yang menentukan. Dan yang terakhir adalah berapa sebenarnya persentase dari dana investor terhadap kekayaan keseluruhannya. Dan juga dari mana sebenarnya sumber dana yang ditanamkan. Kenapa? Karena ini nanti akan berhubungan dengan risiko sistemik yang mungkin muncul. Karena kalau misalnya sumber dananya ternyata dari hasil pinjaman, ya nantinya kalau ada kerugian atau apa di dalam cryptocurrency akan berpengaruh juga ke dalam institusi finansial. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Dr. Hari. Terima kasih. Terima kasih, Pak Tri. Sama-sama. Ya, terima kasih. Selanjutnya mungkin Pak Agung Sujatmoko ya. Silakan Pak Agung. Terima kasih. Sangat menarik ya webinar pada sore hari ini. Tapi ada beberapa pertanyaan kepada kedua narasumber ini, Bu Imah maupun Mbak Kristi. Ya, Pak. Yang pertama tentang cryptocurrency dulu nih. Cryptocurrency ini kan di Indonesia bukan sebagai alat bayar yang sah ya. Dan dia masuknya tidak di Jakarta Stock Exchange, tapi ada masuknya dia di komoditas. Nah, ketika masuk di komoditas, yang menjadi persoalan kan bagaimana sistem pengawasan sangat berbeda. Satu sisi dia memposisikan sebagai aset yang bisa dihitung nilainya berdasarkan berapa jumlah nilai yang ditetapkan oleh komoditas itu, tapi di sisi lain dia hanya sebuah komoditas. Nah, ada kesulitan ketika kita mempunyai berapa jumlah cryptocurrency yang ada di Indonesia ini untuk menguangkan. Karena harus ada satu langkah yang tidak gampang untuk bisa meyakinkan pihak yang bisa menjadi tempat untuk menguangkan. Nah, ini satu sisi yang saya kira ada tadi disampaikan oleh Mbak Mariana tentang sulitnya dan bagaimana regulasi harus mengatur itu. Kalau ini dimasukkan di dalam pasar modal, saya kira ini menjadi kekuatan yang luar biasa. Tetapi ada beberapa kelemahan yang tadi sudah disampaikan. Itu bagaimana itu mensikapi itu? Kalau dia bukan sebagai alat bayar yang sah, dia tidak masuk di dalam bursa saham, tetapi masuknya di bursa komoditas. Yang kedua, dalam perspektif ini Bu Imah ini, dalam perspektif seperti itu seperti apa Bu? Karena ada dua sisi. Satu sisi bisa sebagai alat bayar, bisa ditukarkan jadi uang, di sisi lain sebagai sesuatu komoditas, kan beda itu. Sesuatu yang berbeda itu. Bagaimana perspektif pandangan syariah MUI terhadap kondisi seperti itu? Terima kasih Bu Imah sama Mbak Mariana. Terima kasih Pak Agung. Terima kasih Pak Agung. Ibu Ima dulu atau saya dulu, Bu? Karena Pak Agung tadi menyampaikan cryptocurrency dulu ya, silakan Mbak Kristi. Boleh Bu Ima. Baik Pak Agung, itu betul sekali Pak. Kalau sampai dengan saat ini memang peraturan BI ya, peraturan BI di tahun 2017 kalau saya tidak salah, lalu ada undang-undang tentang mata uang RI, itu memang sudah disepakati bahwa alat pembayaran yang sah di Indonesia ini memang hanyalah rupiah. Jadi si Bitcoin itu bukanlah menjadi alat pembayaran. Kenapa? Karena kita balik lagi ke dalam
teorinya tadi dari Aristotle, itu kalau misalnya sebuah entitas mau disebut sebagai good money, maka dia harus memiliki intrinsic value, durable, divisible, dan juga portable. Sedangkan untuk intrinsic value ini masih jadi pertanyaan. Kemudian memang tidak masuk ke dalam Jakarta Stock Exchange, betul Pak, karena dia memang tidak di bawah regulasi dari OJK ataupun dari pasar modal dan lain sebagainya, tapi dia memang di bawah Bapepti. Ya, Badan Perdagangan Bursa Aset Berjangka kalau saya tidak salah, Bapepti Indonesia, dan itu dinyatakan bahwa memang Indonesia tidak bisa menyatakan cryptocurrency sebagai alat pembayaran yang sah, tapi bisa dikatakan sebagai komoditas yang sah. Komoditas yang sah berarti penyikapannya seperti apa? Ya penyikapannya itu ya seperti komoditas lainnya, yaitu seperti saham, forex, emas, dan lain sebagainya. Kita berinvestasi di situ. Investasi, apakah itu spekulasi atau tidak, yaitu balik lagi kepada individu masing-masing ya. Lalu peraturannya bagaimana pengawasannya? Nah, karena dia masuknya ke dalam komoditas berjangka, jadi dia diatur di bawah Bapepti. Dan Bapepti ini dia bukanlah OJK dan bukan di Jakarta Stock Exchange. Jadi memang sudah ada pengawasannya, Pak, dari Bapepti itu. Seperti itu mungkin yang saya bisa sampaikan, Pak Agung. Berikutnya Bu Ima, silakan. Iya, saya sependapat ya disampaikan Bu Kristi dan juga apa yang disampaikan oleh Pak Agung, nggih. Terkait dengan tadi dari perspektif komoditi, kemudian dari syariahnya bagaimana, coba kita kaji ya Pak dengan apa yang ini nanti akan saya contohkan misalkan di cryptocurrency ini. Pertama adalah regulasi dari Bank Indonesia, alat tukar yang disahkan adalah masih rupiah, gitu ya. Kemudian yang artinya apapun itu alat tukar tidak bisa digunakan. Kedua adalah ketika melihat seperti halnya toko kripto begitu, saya mencoba mempelajari, walau saya belum punya akun, tapi saya melihat ada beberapa rekan juga sudah mulai untuk membuka akun dan berusaha untuk melakukan transaksi dengan menggunakan kripto ini. Mereka lebih menggunakan yang paling populer memang Bitcoin yang disampaikan oleh Mbak Kristi tadi. Tetapi justru ini yang karena mungkin mereka juga masih belajar karena pemula begitu, sehingga dari sana saya melihat ternyata setelah mereka melakukan transaksi begitu, untuk mencairkan uangnya, mereka bekerja sama dengan perusahaan perbankan di Indonesia, bahkan itu BUMN. Nah, maka dari itu saya ini juga bisa memberi masukan begitu sekiranya di dalam diskusi ini supaya ini menjadi perhatian pemerintah. Yang artinya ini belum ada payung hukumnya secara resmi. Kalau berbicara masalah syariah, kita mengacu pada MUI, begitu ya. Untuk regulasi keuangannya tadi sudah saya sampaikan, itu regulatornya berada di BI. Begitu Pak Agung Sujatmoko. Mohon maaf kalau jawaban saya kurang memuaskan karena ini kita coba menggali lebih dalam. Ini kenapa ada fenomena ini, padahal misalkan sejauh mana sampai Bank BUMN juga berperan di situ sebagai wadah begitu perantara untuk mencairkan dari mata uang kripto ini. Terima kasih, Pak Agung. Ya, terima kasih Mbak Mariana dan Bu Ima. Sementara cukup. Terima kasih Pak Agung pertanyaannya. Terima kasih. Mungkin ini saya pilihkan salah satu ya. Ini Boleh. Pertanyaan terakhir karena mengingat waktunya sempit gitu ya. Ini kita pertanyaan yang pertama mungkin yang terakhir gitu ya. Nah, ini mengenai perbankan di Indonesia nih. Nah, mengapa sih perbankan syariah ini lambat berkembang gitu ya? Atau perkembangannya tidak begitu cepat gitu, secepat konvensional gitu. Mungkin ke Bu Ima ini kayaknya. Terima kasih. Baik, saya coba jawab ya. Pertama, jangankan syariah. Sektor kita berbicara perbankan termasuk adalah sektor bisnis dalam hari ini perusahaan
perbankan, begitu ya. Jangankan berbicara masalah syariah, non syariah pun kita terkesan masih berhubungan dengan regulasi itu sangat lama. Maka dari itu beberapa tahun terakhir gitu Pak Presiden menerapkan melalui, tapi sayangnya itu lewat birokrasi terlebih dahulu, dari tatanan birokrasi pemerintah seperti kementerian dan lain sebagainya. Nah, di sektor bisnis ini, nah ini juga masih kami cermati sebagai kajian itu, karena berdasarkan report dari Doing Business in Indonesia kita masih bawah. Itu ya, bahkan 20 lebihan rankingnya. Jadi kita di situ ada indikator bahwa peraturan regulasinya masih sangat panjang, itu yang membuat kita agak terlambat. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Imam. Mungkin yang bisa saya simpulkan dulu ya, kesimpulan diskusi kita atau pelajaran sangat luar biasa sore ini, bahwa sebenarnya penerapan kripto di Indonesia ini masih akan terus dikaji, dan harapannya dengan banyaknya pengguna kripto di Indonesia, sehingga mendesak MUI untuk segera membuat aturan yang pas gitu ya untuk halal dan haramnya, sehingga ya kita lebih aman untuk bertransaksi dengan kripto. Mungkin demikian, saya kembalikan kepada MC. Silakan Mbak. Baik, terima kasih Pak Adi. Kemudian selanjutnya akan ada sesi penyerahan sertifikat untuk para pemateri kita pada hari ini. Yang pertama mungkin dari untuk Bu Nur Imamah terlebih dahulu. Mungkin akan saya share screen sertifikatnya dan dapat didokumentasikan bersama pemateri. Minta tolong kepada panitia Cibas juga untuk screenshot penyerahan sertifikat. Terima kasih Bu Imamah. Bu Ima, sehat-sehat. Ya, sama-sama Pak Tri. Sehat juga semuanya untuk Bapak Ibu semuanya dan rekan semuanya. Sekali sore ini. Baik, selanjutnya untuk Ibu Kristi. Oke, terima kasih Mbak Kristi. Sama-sama Pak Tri. Mohon maaf kalau kekurangan, luar biasa sore ini. Terima kasih, terima kasih. Ya, sama-sama. Nah, terima kasih. Ya, karena telah selesai melakukan sesi penyerahan sertifikat, maka webinar Cibas antara investasi cryptocurrency dan sistem ekonomi syariah juga telah selesai dilaksanakan. Semoga materi tadi dapat berguna bagi peserta webinar, dan setelah ini dimohon untuk tidak live terlebih dahulu karena akan ada sesi dokumentasi dari panitia. Jadi untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman yang belum menyalakan kameranya, dimohon untuk segera on cam. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, luar biasa, mohon maaf. Ini saya nggak nyangka pertanyaannya luar biasa, banyak sekali. Iya. Terima kasih Pak Tri. Ya Pak Tri, makasih. Nanti ada Salam dari diskusi Aceh, salam lanjutan. juga. Oh iya, ini Pak Mudi. Bang Mudi, terima kasih Bang. Ya. Siap. Menarik sekali, saya sebenarnya mau nanya, tapi iya, ada cukup waktu Pak Mudi. Iya, ini nanti kita bahas dari Aceh ini Pak aja Mudi ya. ini. Siap. Pak Tri, di share dulu nomor rekeningnya, nomor WA-nya. Siap, oke. Ya. Ini udah jarang nih aksesnya sama Pak Tri. Siap, kita foto dulu ya. Yuk. Siap. Oke. Baik, untuk sesi di dokumentasi saya mulai, saya hitung 1, 2, 3. Baik. Untuk slide yang kedua, saya hitung lagi 1, 2, 3. Baik. Mudi. Oke, sudah ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Muhammad dia. Oke, monggo. Selamat sore. Assalamualaikum. Terima kasih. Sehat, yuk. Terima kasih. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.